Sebenarnya ini semua bukan cuma salah pekerja migran, tapi ini adalah cerminan budaya kita yang terlalu santai, sampai-sampai merugikan diri sendiri. Di balik isu pemerintah Jepang yang berencana memblacklist pekerja asal Indonesia, karena mereka mulai merasa geram dengan perilaku yang dinilai mulai meresahkan, dan di sini gua nggak bakalan pakai kata oknum, karena menurut data ternyata 60% dari mereka dideportasi dari Jepang karena melanggar aturan. Itu artinya lebih dari setengahnya PMI asal Indonesia gagal melanjutkan mimpinya di negeri Sakura ini. Dan ternyata pemerintah Jepang sampai harus buat peraturan tersendiri buat para pekerja asal Indonesia. Karena kebiasaan ala kadar di Indonesia membuat pemerintah Jepang geram. Padahal kita tahu sendiri Jepang terkenal dengan budaya disiplin kerasnya. Bahkan dimulai dari usia dini, sekolah, kerja, bahkan sampai lanjut usia pun mereka masih menanamkan budaya disiplin kerasnya. Sampai timbul fenomena ini di mana budaya ala kadarnya dibenturkan dengan budaya disiplin keras, entah itu culture shock atau gagal beradaptasi. Di satu sisi juga menimbulkan pertanyaan, lalu ini jadi tanggung jawab siapa dan kenapa mereka begitu? Jawaban gue singkat, ini bukan tentang mereka tapi ini kita. Kenapa kita? Pertama, faktor pendidikan. Kita waktu kecil dibiasakan mengenai huruf dan angka tanpa dibentuk disiplin dasar. Tapi di Jepang mereka menekankan kedisiplinan, tanggung jawab, kreativitas, dan etos kerja yang kuat. Dan di Jepang sekolah adalah miniatur masyarakat. Bukan hanya tempat belajar teori, di mana Shitsuke diajarkan sebagai nilai hidup. Di Indonesia, malahan orang tua kita sendiri sering menyelamatkan anaknya dari konsekuensi kalau telat dibikinin surat sakit. Disinilah perbedaan terjadi, di mana anak TK di Jepang diajarkan bertanggung jawab. Di Indonesia, anak SMA pun masih dibantu nyontek oleh gurunya agar lulus ujian. Lalu kita heran, kenapa para PMI kita berperilaku buruk di sana? Ini karena mentalitas ala kadarnya udah jadi kanker, mulai dari kerja asal-asalan, meeting telat, proyek berantakan. Ya, namanya juga ala kadarnya, jadi terima aja lah. Dan parahnya, kita malah bangga bisa nyontek atau cari jalan pintas. Ini bukan kecerdikan, tapi ini penipuan terhadap diri sendiri. Inilah kenapa mereka yang notabene-nya sebagai tamu tidak menghormati tuan rumahnya. Karena kita semua merasa dilindungi, atau sering disebut mental patungan, di mana tanggung jawab diri sendiri dibebankan kepada society, dan kadang sekedar menganalisa konsekuensi pun kita gagal. Yang ada gimana nanti aja lah. Yang kedua lagi, dan lagi sosial media yang memberi kita racun. Kerja cerdas, bulan kerja keras. Dan diartikan oleh kebanyakan dari kita bagaimana cara paling sedikit usahanya. Akhirnya kita semua terkikis jadi generasi slackers, di mana kata proses menjadi sangat dibenci. Sementara di Jepang, tren sosial media mereka justru bagaimana bekerja lebih efisien atau tips tepat waktu. Beda alam bawah sadar, tentu beda juga hasilnya. Dan kebiasaan instan ini berlaku di semua golongan pekerjaan, dari mulai paling bawah sampai paling atas. Di samping itu, ini semua didukung oleh supply chain yang cukup banyak dari mulai eksekusi, alat, bahkan sampai exit plan-nya. Kenyataannya ekosistemnya memang terbentuk sangat kuat. Jadi nggak usah aneh kalau ini sudah jadi budaya. Kalian bisa lihat langsung banyak sekali konten di media sosial tentang cara cepat jadi kaya lewat internet. Kesuksesan judul menginvasi Indonesia, kita dibanjiri barang dengan kualitas sampah. Bahkan ketika kita diberi kesempatan pun sering minta lebih dengan alasan upah nggak sesuai. Dan yang paling mirisnya, adik-adik kita sekarang lebih memilih game brain root daripada bermain dengan teman sebayanya. Ketiga, keluarga kita sering tanpa sadar meracuni dengan nasihat nggak usah terlalu serius. Yang penting hidup santai. Tapi lihat sekarang kita kalah saing dengan Vietnam yang dulu bahkan jauh di bawah kita. Ini bukan salah orang tua. Ini salah kita yang terus memelihara mentalitas ala kadarnya secara turun-temurun. Dan ketika budaya ala kadar ini diterbawa ke Jepang, konsekuensinya jelas. Kita ditendang. Kalian boleh tanya sendiri ke saudara kalian atau teman kalian yang bekerja sebagai PMI di negara manapun.
Kenapa perusahaan-perusahaan besarnya jarang memperkerjakan orang Indonesia? Atau nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat banyak perusahaan multinasional di Indonesia dan mayoritas masyarakat kita dipekerjakan sebagai apa? Paling mentok jadi kepala divisi. Buat bagian krusial, mereka lebih memilih warga negara Vietnam dan Filipina. Itu karena reputasi pekerja kita terkenal dengan kerja yang asal-asalan tapi menuntut upah tinggi. Kita marah disebut sebagai negara berkembang, tapi mentalitas kita mentok di yang penting berkembang. Lalu, apa dampaknya buat generasi muda Indonesia? Jawabannya lebih menyeramkan dari yang kalian kira. Budaya terima apa adanya ini punya dampak buruk bagi generasi muda. Di antaranya, reputasi global kita rusak. Ada yang tahu kenapa paspor kita lemah di mata global? Padahal kita di branding sebagai negara paling banyak penduduknya di ASEAN. Bahkan paspor kita ada di bawah Timor Leste dan Thailand. Buat kalian yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar. Dibandingkan Vietnam dan Filipina, Indonesia jadi yang paling banyak dideportasi oleh para negara pemberi lapangan kerja. Dan itu semua sudah menjadi stereotip global. Dan kenapa Vietnam lebih unggul daripada kita? Karena mereka dianggap lebih disiplin dan mau belajar. Sedangkan kita dibilang bangsa yang malas beradaptasi. Dulu kita menjuluki Vietnam sebagai negara tertinggal, tapi sekarang mereka menertawakan kita. Kalian mungkin berpikir, urusan deportasi kan cuma buat PMI. Tapi coba lihat kenyataannya. Startup unicorn di Jerman dan Singapura sekarang auto-reject CV dari Indonesia jika melihat riwayat telat atau bolos kerja di perusahaan sebelumnya. Dan statement mereka jelas, kami butuh tim yang bisa diandalkan, bukan yang kerja ala kadarnya. Ini semua bukan diskriminasi, tapi ini konsekuensi. Ironinya, kita sibuk demo tolak investasi asing, tapi ketika ada lowongan kerja bergaji 20 juta, perusahaan lebih memilih orang Malaysia. Kenapa? Karena mereka lebih menghargai waktu. Dan inilah dampak terburuknya, kita jadi bangsa yang selalu merasa jadi korban. Dipecat karena bolos, salah perusahaan. Dideportasi dari Jepang, salah pemerintah. Gagal karir, salah sistem. Kita lupa bahwa dunia itu nggak akan berubah buat kita kalau kita sendiri nggak bisa beradaptasi. In the end of the day, bangsa kita akan punah seperti dinosaurus yang dikalahkan sama mamalia. Kalau kita semua tetap melanjutkan tradisi, terima apa adanya. Lihatlah Vietnam 20 tahun lalu. Mereka lebih miskin daripada kita, tapi sekarang upah pekerja Vietnam lebih tinggi karena mereka mau berubah. Sementara kita bangga bisa nyalip antrian atau nyogok supaya cepat ngurus SIM. Di negara lain ketika kita gagal berarti kita harus mengulang dari awal. Tapi di Indonesia ketika kita gagal, shortcut jadi jalan keluarnya. Tapi bukan berarti kita semua nggak bisa berubah. Gua bakalan kasih 3 langkah praktis yang bisa kalian mulai hari ini tanpa perlu jadi robot ala Jepang. Dari budaya ala kadarnya ke budaya disiplin tanpa kejepang-jepangan. Kita semua nggak perlu jadi Jepang yang ekstrim, karena itu sangat sulit dan mungkin sebagian dari kalian bakalan nyerah di tengah jalan ketika menerapkan disiplin keras ala Jepang. Kita bisa mulai dari hack sederhana ini. Curangi mindset kalian sendiri setiap kali lo bilang 5 menit lagi untuk bangun kerja. Paksa diri kalian bergerak dalam 2 menit. Ini trik psikologi bernama pre-commitment, di mana kalian memperdaya pikiran kalian biar gak sempet beralasan. Gua dulu selalu telat meeting, tapi sekarang gue setel alarm 2 menit lebih awal dari jadwal. Hasilnya, sekarang gue jadi orang paling rajin di tempat kerja. Padahal cuma modal tipu-tipu otak. Di samping itu semakin kalian berangkat lebih awal, semakin bagus. Karena kalian bukan cenayang yang bisa memprediksi bakal nemu rintangan apa di perjalanan. Disiplin ala Jepang itu bukan soal kerja 15 jam per hari, tapi soal efisiensi. Kalian bisa aja sibuk dari pagi sampai malam, tapi kalau nggak ada hasil nyata, itu namanya performative work. Budaya kita sering banget gini, yang penting kelihatan sibuk. Padahal di Jepang, hasil lebih penting dari durasi. Jadi stop pamer lembur di sosmed, itu semua cuma kamuflase.
Dan dari pengalaman gua kerja sama orang Jepang, yaitu di industrial sektor, mau itu ATPM, brand ternama. Kerangka kerjanya itu 80% ada di persiapan dan 20% eksekusi. Dan yang gue rasain emang sangat-sangat efisien. Nggak ada revisi di tengah progres. Paling touch up tipis-tipis di akhir dan apakah klien puas. Tentu karena rapih, efisien, tepat waktu, jadi klien pun nggak merasa dirugikan. Mereka berani bayar mahal karena kredibilitas dan tanggung jawab yang jelas. Terakhir, kita bisa belajar dari Jepang tanpa kehilangan jati diri. Kita bisa buat Ikigai versi Indonesia di mana kerja bukan cuma uang, tapi meaningful. Disiplin itu bukan kaki, tapi konsisten. Kalian bisa kok kerja sambil dengerin lagu, asal nggak ganggu hasil akhir. Dan mau nggak mau, semua sektor pekerjaan itu butuh tim. Kalian nggak mungkin bisa jalan sendiri dalam dunia kerja. Dan di dalam tim pastinya punya tanggung jawab masing-masing. Tapi di kita kebanyakan teamwork ini jadi tempat berlindung untuk mereka yang malas dan gengsi. Kalau begitu ceritanya, itu namanya ngelunjak. Di Jepang teamwork itu saling ngisi satu sama lain, bukan saling mengandalkan. Oke, setelah kita bahas fenomena tentang perhamaan ini, akhirnya kita nggak bisa menyalahkan siapapun, bukan mereka, bukan orang tua, bukan sistem, apalagi pemerintah Jepang. Karena sehama apapun perilaku mereka, nyatanya mereka adalah Indonesia, di mana aturan dibuat hanya untuk dilanggar, menghalalkan segala jalan pintas untuk menjadi kaya. Dan kalimat ikhlas sering disalahgunakan sebagai kiasan di balik budaya ala kadarnya. Mungkin sekarang saatnya kita kesampingkan gengsi kita. Kita bisa berguru kepada Vietnam, di mana dulu mereka jauh berada di bawah kita. Dan tak terasa, sekarang mereka sudah lebih jauh mendahului kita. Atau mungkin kita bisa bercermin pada Malaysia, di mana tenaga kerja mereka upahnya bisa 2 kali lipat lebih banyak daripada kita. Sebenarnya ini semua bukan tentang menjadi Jepang, tapi ini semua tentang menjadi lebih baik, agar bangsa kita tidak punah terkikis evolusi. Dan seperti biasa, tetap waras dan tetap semangat.